Halo semuanya, saya Dewi Nobotito, NMP 1803. Pada hari ini saya akan memperagakan proses pembuatan puding jagung. Selamat ulang tahun. Langkah pertama adalah pemisahan biji jagung dari tongkolnya. Hal ini bertujuan untuk memisahkan bagian yang dapat dimakan dengan bagian yang tidak dapat dimakan. Jagung yang dipilih sendiri merupakan jagung yang sudah matang dan masih segar, yang dapat dilihat dari kuat atau tidaknya kerekatan biji pada tongkolnya. Kemudian, biji jagung dicuci dengan air mengalir yang bertujuan untuk membersihkan jagung dari kotoran yang menempel. Jagung yang telah dicuci kemudian ditambahkan dengan air dengan perbandingan 1:1. Lalu dilakukan proses penyaringan puree sehingga terjadi pemisahan padatan dari ekstraknya. Penyaringan dilakukan hingga padatan yang terpisah sudah kering atau sudah tidak terdapat cairan di dalamnya. Puree yang telah disaring kemudian ditimbang untuk mengetahui takaran bahan yang akan digunakan dalam proses pengolahan puding. Pada proses pengolahan didapatkan 125 gram puree jagung. Setelah itu dilakukan persiapan serta penimbangan bahan yang dibutuhkan seperti agar bubuk, maizena, dan bahan lainnya. Bahan yang telah ditimbang kemudian ditambahkan pada puree jagung yang telah disaring sebelumnya. Pertama ditambahkan 30 gram gula pasir. Kemudian 2 gram garam. 3 gram agar bubuk. Serta 20 gram santan instan. Semua bahan kemudian dicampur hingga merata. Lalu dilakukanlah pelarutan maizena sebanyak 5 gram dengan sedikit air. Air yang digunakan diambil dari 100 ml air yang nantinya akan ditambahkan ke dalam puree jagung. Air yang tersisa tadi kemudian langsung ditambahkan ke dalam puree jagung, yang kemudian diaduk hingga rata. Puree jagung kemudian dimasukkan ke dalam teflon yang kemudian dimasak pada api kecil sambil diaduk, sehingga puding yang dihasilkan tidak gosong. Setelah itu, ditambahkan maizena ke dalam puree jagung yang telah dipanaskan, kemudian diaduk kembali hingga rata. Bila sudah mengalami peningkatan viskositas, dapat ditambahkan jagung rebus. Jagung ini direbus selama 20 menit sehingga masih dapat menjaga tekstur crunchy-nya. Kemudian dimasak hingga mendidih. Adonan yang telah mendidih kemudian didinginkan sebentar pada suhu ruangan. Kemudian dimasukkan ke dalam cup plastik. Pendinginan ini bertujuan agar saat dimasukkan ke kemasannya tidak mengalami penciutan atau kerusakan. Tahap terakhir adalah pemasukan ke dalam lemari pendingin selama kurang lebih 2 jam. Berikut merupakan analisis ekonomi pada pengolahan puding jagung.
Bahan baku yang digunakan terdiri dari dua, yaitu untuk puding serta fla. Patokan harga yang saya gunakan pada analisis ekonomi ini berdasarkan harga produk pada e-commerce. Berikut merupakan rincian harga bahan baku untuk 100 pieces puding serta fla. Harga gula pada bahan fla sudah termasuk harga pada bahan puding. Selain itu, saya juga membutuhkan 100 pieces cup plastik beserta tutupnya yang dihargai sebesar 30.000. Sehingga bila di total, biaya bahan baku yang saya harus keluarkan adalah Rp384.000. Biaya tenaga kerja yang saya gunakan adalah patokan upah minimum di kota dan pasar. Melalui perhitungan, saya mendapatkan biaya tenaga kerja sebesar Rp83.117 per hari per orang. Berdasarkan peraturan mengenai ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 menetapkan dalam satu hari seseorang maksimal waktu kerja adalah sebesar 7-8 jam. Saya memperkirakan pengolahan 100 pieces puding hanya membutuhkan waktu 4 jam saja, sehingga didapatkan biaya tenaga kerja sebesar Rp41.559 per orang untuk setengah hari kerja. Tenaga kerja yang saya butuhkan adalah sebanyak 2 orang, sehingga biaya tenaga kerja yang akan saya keluarkan yaitu sebesar Rp83.118.000 per hari. Untuk utilitas, seperti air dan listrik, saya mengasumsikan sebesar 15% dari modal yang dikeluarkan, sehingga didapatkan biaya sebesar Rp70.068. Sehingga total cost yang dikeluarkan sebesar Rp537.186. Berdasarkan modal yang saya keluarkan, saya memutuskan untuk menjual produk saya sebesar Rp7.500 per cup puding dengan total pendapatan bila diasumsikan semua produk laku terjual sebesar Rp750.000, sehingga saya bisa mendapatkan total keuntungan sebesar Rp212.814. Berikutnya merupakan desain label kemasan yang saya buat. Di bagian tengah, saya memberikan branding produk. Pada sisi kanan atas, terdapat komposisi bahan yang saya gunakan dalam mengolah puding. Pada sisi kiri atas, terdapat salur penyajian, dan di bawahnya terdapat petunjuk penyimpanan produk. Pada sisi kanan, terdapat space untuk tanggal kadaluarsa yang akan ditulis nantinya secara manual, serta identitas produsen pada bagian kanan bawah.